ini bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Allah menyumpahkan ke dalam bulan penuh rahmat, penuh berkah, bulan yang sungguh kita sangat mendapatkannya sejak bulan Rajab, Sya'ban. Kita selalu berdoa, Rabbana Ramadan, mohon disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita Allah takdirkan sampai ke bulan suci Ramadan. Mari sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka biasa yang kita baca bulan suci Ramadan dan seterusnya nanti ya. Sejak awal kita betul-betul bertekad untuk mengisi Ramadan ini menghiasi dengan ibadah, puasa dan amalia Ramadan yang lainnya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kajian kita, saya membawakan kitab Al-Fathul Lisan karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Fathul Lisan, bahaya lisan. Sesungguhnya lisan bila tidak dijaga, dia bisa menjadikan tidak terkendali. Karenanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ada satu kitabnya fokus khusus Al-Fathul Lisan ini, bahaya lisan, menguraikan betapa pentingnya menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia amat sangat tergantung kepada sejauh mana kemampuan menjaga lisannya. Inna Allah inda lisani kulli qail. Inna Allah inda lisani kulli qail. Allah berada di sisi orang yang berbicara. Wal yattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Fal yattaqillah yumru'un 'alima ma yaqul. Wahai orang yang mengerti apa yang ia katakan.
Lebih ini kita sedang berpuasa, tema ini sangat penting. Ya, bukan hanya kita berpuasa dari menahan lapar, haus, dahaga, dan hal-hal terkait bagian tertentu saja, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi indahnya kita juga mampu mempuasakan hakikatnya dalam pengendalian diri kita, termasuk lisan kita. Ya, bahwasanya ahzin lisanaka illa min khair, tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Penting Ramadan selain kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, kita pun pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, lisan kita, tangan, kaki, hendaknya ini juga kita kendalikan. Doa yang amat sangat dianjurkan diperbanyak dalam bulan suci Ramadan, seperti yang tadi sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yang pertama dibuka dengan asyhadu an la ilaha illallah, dengan syahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini lebih dalam lagi artinya untuk selalu memperbanyak berpaut hati ini pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya hakikatnya la ilaha illallah, yang hidup dan menghidupkan hanya Allah, la fa'ila illallah, tiada yang bisa berbuat hakikatnya kita semua, la haula wala quwwata illa billah, melainkan hanya Allah, la mawjud illallah, tiada yang bisa wujud melainkan hanya Allah, yang ada hakikatnya hanya Allah. Termasuk saat kita Allah jumpakan di bulan penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah ini semua atas izin-Mu ya Allah. Andai kita merenung lebih jauh, kita mampu semenjak terbit fajar, insyaallah nanti sehingga datang waktu kumandang azan maghrib, kita mampu menahan lapar, haus, dahaga, semuanya ini atas karunia Allah. Sampai detik ini Allah yang kurniakan kita bisa asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Sampai detik ini Allah masih berikan karunia kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bertutur kata, tangan bisa kita gerakkan, kaki bisa kita langkahkan, jantung kita masih berdetak, fungsi-fungsi bagian tubuh kita, paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, ini tubuh kita, mulai dari kulit, daging, tulang, sum-sum, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mana asyhadu an la ilaha illallah langsung, ya, langsung diikuti apa?
Langsung mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau langsung mohon ampun setelah kesaksian kita dengan penuh kesadaran aneka karunia Allah yang Rahman Rahim, Allah yang memberikan nikmat hidup dan kehidupan? Kita langsung mohon ampun karena kita sering merasa kita yang bisa. Kita sering merasa lupa bahwa saat kita taat, kita akan diberikan rahmat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Selanjutnya kita mohon apa? As'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah keridhaan dan surga. Nomor 1, mantapkan tauhid, perbanyak zikrullah, perbanyak istighfar. Yang kedua, mohon dalam hidup ini yang kita baca itu mumpung di awal-awal Ramadan ini, minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho, nyaman hati kita. Aluka ridhaka wal jannah, dan surganya, surga dunia, kelapangan di hati, kedamaian di hati, ketentraman hati. Baru yang di dunia ini. Wa na'udzubika min syukrika wa dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari neraka sakaratul berat, api neraka dunia, resah, gelisah, gundah, pilu, duka, depresi, stres itu. Ya, yuk sama-sama. Ini juga dalam rangka hafadzul lisan, ya, kajian bahaya lisan yang harus dikendalikan dengan perbanyak zikrullah, perbanyak juga istighfar, semangat istighfar juga istighfar. Mohon Allah keridhaan dari Allah, dan faman radiya lahu falahu ridha. Mungkin kita dapat ridha Allah kalau kita tidak ridha menyikapi hidup dan kehidupan. Apa artinya? Lapang hati kita. Ya, kita sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, doanya kita bermohon, Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi amat sangat maha mulia.
hamba-hambanya yang senantiasa mohon kemaafan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah ya Karim, wahai yang Maha Mulia. Banyak nggak kira-kira hilaf salah kita yang nggak tepat? Banyak. Yang lalu, yang ini, yang besar, yang kecil, yang disadari, tidak disadari, lahir maupun batin. Nih Ramadan Karim penuh dengan nuansa maghfirah, mohon kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sama-sama lagi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada Allah. Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada hamba-hamba yang kembali bertobat kepadanya seraya mensucikan dirinya. Otomatis karenanya kalau Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka yang dimaksud daripada wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik, maka kita pun harus memiliki jiwa pemaaf. Jangan ada dendam, jangan ada hasad, hasud, dengki. Ya, sebab salah satu kajian daripada afatul lisan, bahaya lisan ini berbahaya apabila diri ini dihiasi dengan penyakit-penyakit hati, iri, hasad, hasud, dengki. Sebab nanti otomatis yang keluar dari lisannya, lisan yang terbingkai dengan karakter, kepribadian, nuansa batin yang buruk keluar kasarnya. Jadi makanya dalam bulan Ramadan ini selain zikrullah banyak baca Al-Quran gitu. Ya, makanya ramai itu di media sosial maha lahir batin, saling melapangkan. Allah saja memang Maha Pemaaf. Jadi kita lapangkan, ya. Dan innallaha inna lisana kulli, Allah berada di sisi orang berbicara, maka dalam berbicara pun kita hendaknya falyaqul khairan aw katakan yang baik, baik saja atau lebih baik diam. Akhirnya Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya terkait dengan lisan ini, man kaffa lisanahu satarallahu awratuhu wa man malaka ghadabahu wa qallahu adabah wa man i'tadara bilallah qabilallahu 'udhrah.
Barang siapa yang menjaga lisannya, niscaya Allah akan menutup aibnya. Ya. Barang siapa yang menjaga lisannya, Allah tutup aibnya. Mungkin pernah terjadi pada kita, atau kita saksikan siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, maka dia tidak akan mampu pula mengekspresikan dirinya alias terbuka aibnya. Untuk itu, wa man malaka ghadabahu wa qadallahu 'adzabah. Kalau siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah melindungi dari hal ihwal keburukan. Ini sangat erat kaitannya bahasan hafal tulisan sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Ya, kita tidak boleh dalam puasa-puasa menggunjing, buka aib sesama, naudzubillah min dzalik, dan mampu mengendalikan amarah. Ya, kemudian Waman ya'tarallahu qabilallahu uzra, dan siapa yang mohon ampunan kepada Allah, Allah akan menerima permohonan ampunannya. Akhirnya saya akan menutup terkait dengan bahasan kitab Kafatul Lisan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 133 dan ayat yang ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah puasa yang kita lakukan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi insan pribadi yang takwa, bertambah takwa. Salah satu diurai dalam Al-Quran ini, indikasi orang yang bertakwa itu ayat 134 surah Al-Imran ini, yakni alladzina yunfiquna fil surga. Segeralah kita mohon ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang takwa, yakni alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang takwa itu senantiasa dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala lapang maupun dikala sempit. Seperti bulan Ramadan ini, nafkahkan harta di jalan Allah. Tidak harus lapang, karena ayatnya
Isarra'i waddarra, segala lapang maupun segala sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Ini sudah di training tarbiyah Ramadan untuk itu. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan sesama manusia. Orang yang takwa memiliki jiwa pemaaf, ya, lapang hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Semoga Ramadan Karim dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lesu di awal Ramadan terus, maka harus dari awalnya kita bertekad, memantapkan untuk menggapai ridha Allah. Insya Allah terus dan terus kita bisa istiqomah, jadikan peluang emas yang ada Allah takdirkan di bulan suci Ramadan ini untuk kebaikan dan perbaikan. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang takwa dalam bingkai keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Assalamualaikum